Laporan keuangan dari PT Perorangan ya. Walaupun ini PT Perorangan, kita wajib membuat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut akan didaftarkan secara elektronik lalu kementerian akan menerbitkan bukti penerimaan laporan keuangan secara elektronik juga. Adapun isian format dari laporan pertama, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan tahun berjalan. Apabila perseroan perorangan tidak menyampaikan laporan keuangan, maka akan dikenakan sanksi yang pertama berupa teguran tertulis, dua penghentian hak akses atas layanan, atau pencabutan status badan hukum. Perubahan perseroan perorangan. Misalkan jenengan usahanya sudah besar, ingin merubah PT Perorangan ini menjadi PT biasa. Apabila perseroan perorangan akan melakukan perubahan, maka perlu melakukan perubahan dengan mengisi surat pernyataan perubahan dengan isi perubahan sebagai berikut. Jangka waktu berdirinya perseroan perorangan ini kita isi. Nama dan tempat kedudukan perseroan perorangan, jumlah modal dasar, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan perorangan, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor, nilai nominal dan jumlah saham. Alamat perseroan perorangan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir. Ini harus ada. Pekerjaan, tempat tinggal dan NIK, nomor induk kependudukan, NPWP dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham perseroan perorangan. Pernyataan perubahan ditetapkan dengan keputusan pemegang saham perseroan perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan RUPS dan diajukan kepada Menteri secara elektronik untuk mendapatkan sertifikat pernyataan perubahan. Perseroan perorangan harus mengubah statusnya dari perorangan jika pemegang saham lebih dari satu orang. Dua, sudah tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Tiga, perubahan status tersebut dapat dilakukan dengan membuat akte perubahan melalui akte notaris. Jadi kalau sudah berubah tetap harus notarial dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri. Pembubaran perseroan perorangan ditetapkan dengan keputusan pemegang saham perseroan perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan RUPS, rapat umum pemegang saham yang dituangkan dalam pernyataan pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan HAM. Perseroan perorangan dapat dibubarkan karena hal-hal di bawah ini. 1. Berdasarkan putusan perseroan perorangan, kekuatan hukum sama dengan pemegang saham. 2. Jangka waktu berdirinya ditetapkan dalam pernyataan pendirian atau perubahan telah berakhir berdasarkan penetapan pengadilan. 3. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Harta pailit perseroan perorangan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. Harta pailit perseroan perorangan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. 5. Dicabutnya perizinan melalui perseroan perorangan sehingga mewajibkan perseroan perorangan melakukan likuidasi dengan mengisi pernyataan pembubaran. Sekilas tadi tentang PT Perorangan, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke tentang holding company. Sampun jelas nggih? Saya lanjut. Ampun, Pak. Oh nggih, ngoten nuwun. Holding company suatu bisnis yang berkembang dengan baik dapat melebarkan usahanya dengan memiliki anak perusahaan. Semakin bertambah anak perusahaan, menjadikan kesemuanya membentuk suatu grup dengan satu perusahaan utama yang memimpin, yang disebut dengan perusahaan induk atau holding company. Holding company adalah perusahaan yang mempunyai perusahaan utama yang mengatur, mengendalikan, dan mengawasi kinerja dari beberapa anak perusahaan yang tergabung dalam satu grup perusahaan. Secara sederhana, perusahaan induk dapat diartikan sebagai pemimpin dari suatu grup perusahaan. Pemimpin yang bertanggung jawab dalam perencanaan, koordinasi, dan pengendalian anak perusahaan agar seluruh tujuan awal terbentuknya holding company
dapat tercapai oleh semua perusahaan. Perusahaan induk umumnya adalah perusahaan rintisan yang berkembang pesat sejak pertama kali didirikan. Adanya pertumbuhan ekonomi pada bisnis menjadikan perusahaan rintisan awal sebagai perusahaan induk. Perusahaan ini juga umumnya merupakan jenis badan usaha perseroan terbatas. Perusahaan induk bertujuan untuk mengatur, mengendalikan, dan mengawasi kinerja perusahaan. Sebagai pemimpin, perusahaan induk berperan merencanakan dan melakukan koordinasi terhadap anak perusahaan, mampu mengendalikan dan melakukan evaluasi terhadap rencana yang dijalankan. Ada dua jenis perusahaan induk dalam bisnis, ada yang namanya investment holding company dan operating holding company. Investment holding company yaitu perusahaan induk yang kepemilikan sahamnya di anak perusahaannya hanya sebatas untuk investasi. Karena itu perusahaan induk jarang sekali ikut campur dalam pengelolaan anak perusahaan. Sedangkan di operating holding company, yaitu perusahaan induk ikut mengawasi, mengambil keputusan di anak perusahaan. Jadi tidak hanya sebatas investasi ya. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti hak veto, yang artinya jika perusahaan induk merupakan pemegang saham mayoritas di anak perusahaan dan komposisi kepemilikan saham di anak perusahaan memungkinkan perusahaan induk untuk selalu memenuhi quorum rapat umum pemegang saham atau RUPS. Cara lain adalah dengan keanggotaan direksi atau dewan komisaris, yang artinya perusahaan induk dapat mengutus perwakilannya untuk menjadi direktur atau komisaris di anak perusahaan sehingga dapat memiliki sarana pengawasan dan pengendalian atas anak perusahaan. Selain itu, perusahaan induk memiliki ciri-ciri umum seperti adanya konglomerat yang dimiliki oleh satu atau beberapa orang saja. Ciri lain mengenai holding company antara lain, yang pertama, memiliki anak perusahaan yang berada dalam satu grup yang sama. Dua, memiliki pengelolaan bisnis yang terdapat dalam suatu manajemen terpisah. Tiga, memegang kendali dalam seluruh proses bisnis yang terdapat pada setiap anak perusahaan. Dan keempat, memiliki sebagian atau sebagian besar saham anak perusahaan. Meski terbentuk secara alami, sebuah perusahaan mengalami beberapa proses sebelum akhirnya menjadi induk dari suatu grup. Apa saja proses yang dilaluinya? Yang pertama adalah proses residu. Proses residu adalah proses pemisahan sebuah perusahaan dari perusahaan lainnya karena terjadinya pemecahan sektor usaha yang dijalankan. Perusahaan yang terpisah ini nantinya akan menjadi perusahaan mandiri, sedangkan sisa atau residu akan menjadi holding. Perusahaan yang menjadi holding akan memegang saham perusahaan pecahannya. Proses prosedural penuh. Proses ini jika perusahaan induk merupakan perusahaan independen dan bukan dari pemisahan yang terjadi dalam perusahaan. Ini merupakan alternatif dari proses yang pertama jika sebuah perusahaan tidak membutuhkan banyak pemisah. Yang ketiga ada proses terprogram, yang artinya dengan merencanakan pada awal bisnis. Jadi pada awal merintis sebuah usaha, perusahaan tersebut akan menjadi holding company, kemudian perusahaan itu dapat bekerjasama dengan perusahaan lain untuk membentuk perusahaan baru. Contoh holding company di Indonesia, ada PT Semen Indonesia, yang merupakan salah satu contoh holding company di Indonesia. Perusahaan tersebut merupakan BUMN, menaungi beberapa perusahaan seperti PT Semen Gresik, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Holcim, sekarang tergabung dalam PT Semen Indonesia. Contoh lain holding company di Indonesia ada PT Pupuk Indonesia yang menaungi PT Pupuk Sriwijaya, PT Pupuk Kujang, dan lain sebagainya.